Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan mengenai konsep dunia menurut ilmu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ersur Aziza dengan NIM 1262112020046 dan teman saya Erika Yunita dengan NIM 1262112020045. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu dan filsafat. Ilmu adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Hubungan ilmu dengan filsafat pada mulanya, ilmu yang pertama kali muncul adalah filsafat, dan ilmu-ilmu khusus menjadi bagian dari filsafat. Pada hakikatnya, filsafat dan ilmu saling terkait satu sama lain. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu, dan dilandasi kecintaan pada kebenaran. Filsafat tidak terbatas, sedangkan ilmu terbatas, sehingga ilmu menarik di bagian filsafat. Hakikat materi. Sesuatu yang tampaknya pasti, padat, dan kita kenal. Jika ada sesuatu yang tampaknya pasti, padat, dan kita kenal, hal itulah yang kita namakan materi. Pemikir abad ini, Friedrich Kester, menjelaskan, selama ini otak kita tidak berhubungan langsung dengan materi sesungguhnya yang ada di sekitar kita, melainkan hanya tiruan sinyal-sinyal listrik dari materi tersebut yang terbentuk di dalam otak kita. Disinilah kita tertipu ketika menganggap tiruan ini sebagai wujud materi yang sesungguhnya. Hakikat ruang, waktu, dan gerakan. Hakikat ruang, waktu, dan gerakan, pentingnya pengertian ruang dan waktu dapat disadari dari pandang hakikat materi. Menurut pendapat sebagian orang, materi adalah sesuatu yang menempati ruang tertentu, yang bereksistensi dalam ruang itu selama jangka waktu tertentu. Ruang dan waktu memengaruhi cara benda bergerak dan forsanya. Sebaliknya, ruang waktu juga dipengaruhi oleh cara benda itu bergerak dan forsanya bekerja. Dengan demikian, ruang waktu tidak hanya dipengaruhi, juga mempengaruhi semua kejadian di alam semesta ini. Artinya, ruang waktu sangat dinamis atau berubah. Perubahan itu disebut memuai atau mengembang, berawal dari suatu waktu yang tak terhingga di masa lalu dan akan berakhir pada suatu waktu yang tak terhingga di masa depan. Ilmu menyatakan bahwa ruang dan waktu tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat relatif terhadap orang yang melakukan pengamatan. Ini seharusnya tidak terlalu cermat, sebab gerakan adalah hubungan antara jarak dengan waktu. Sedangkan jarak merupakan ukuran pemisah dan tidak harus merupakan ukuran ruang. Tetapi karena yang kita ketahui tentang ruang adalah ukuran pemisah, maka barangkali ruang itu tidak ada. Ketertiban dan susunan benda-benda angkasa. Kita hidup di sebuah planet yang bernama Bumi. Bumi hanya merupakan sebagian kecil dari alam semesta. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Salah satunya adalah galaksi Bima Sakti, tempat di mana kita tinggal. Dalam galaksi Bima Sakti terdapat benda angkasa luar yang tak terhitung banyaknya. Di sana terdapat sistem tata surya kita, tempat tinggal kita. Galaksi adalah kumpulan bintang yang membentuk suatu sistem, terdiri atas satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya sebagai anggotanya yang bergerak mengelilinginya secara teratur. Tata surya merupakan
matahari, dan semua benda yang berputar di dunia. Itu benda angkasa luar, contohnya matahari, bulan, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, meteor, meteoroid, komet, asteroid. Dan selanjutnya hakikat hidup. Aliran yang berpendapat bahwa berfilsafat barulah mungkin jika dipadukan dengan seluruh kepribadian, sehingga filsafat itu tidak hanya hal yang mengenai pikiran saja atau berpikir, melainkan juga mengenai ada yang mengikutinya, kehendak, hati, dan iman atau kepercayaan. Kita sangat memberi rasa hormat kepada gejala hidup, dikarenakan adanya hubungan sangat erat antara kesadaran kita sendiri dan gejala hidup. Memahami hakikat hidup merupakan suatu hal yang sangat fundamental atau dasar. Nah, ini filsafat berpandangan bahwa hakikat manusia ialah manusia itu merupakan berkaitan antara badan dan roh. Jadi manusia itu intisari atau dasarnya itu berasal dari badan dan roh. Jasad atau tubuh itu hanya alat yang menggerakkan roh tersebut. Nah, maka hakikat pada manusia adalah roh. Nah, ini sedangkan jasadnya hanyalah alat yang dipergunakan oleh roh saja. Tanpa kedua substansi tersebut tidak dapat dikatakan manusia. Selanjutnya, evolusi manusia. Evolusi itu sama dengan perubahan, seperti itu. Manusia sering disebut-sebut sebagai hasil evolusi dari kera. Teori Darwin membantah, tetapi Darwin mengenai kejadian manusia hanyalah semacam dugaan. Jadi, masyarakat pada waktu itu menarik kesimpulan teori Darwin bahwa manusia itu adalah keturunan kera. Ya, karena Darwin pada saat itu belum bisa membuktikannya dengan bantahannya itu. Kemudian, dalam kitab suci kaum Nasrani, Injil, tertulis bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dan bukan keturunan kera. Dalam Al-Quran pun terdapat ayat-ayat lain berkaitan dengan kejadian manusia, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Struktur tubuh manusia. Filsafat sejak zaman Yunani kuno sampai saat ini meyakini bahwa manusia terdiri dari yang pertama unsur materi atau unsur yang tampak. Itu fisik atau organ tubuh. Jadi yang tampak itu kan fisik kita toh. Yang kedua unsur non materi atau jiwa yang menjadi motor pergerakan bagi unsur materi pada manusia atau menyebabkan seorang hidup. Perpaduan antara unsur materi dan non-materi pada manusia membuatnya dapat beradaptasi dalam dunia sehingga dapat mencapai bentuk yang sempurna dalam unsur materi atau tubuh yang kuat dan non-materi atau jiwa yang sehat. Selanjutnya, hubungan antara filsafat dengan ilmu. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu, dan dilandasi kecintaan pada kebenaran. Jadi, seorang filsuf itu harus mempunyai sikap ingin tahu dan dilandasi kecintaan pada kebenaran. Seperti itu. Yang kedua, ilmu untuk membangun filsafat. Jadi, ilmu itu digunakan untuk membangun filsafat. Ilmu itu masalah yang hidup bagi filsafat. Yang ketiga, ilmu merupakan konkretisasi atau perwujudan nyata dari filsafat. Jadi ilmu dan filsafat itu saling berkaitan atau berhubungan. Tanpa ilmu, seorang filsuf tidak bisa berfilsafat. Seperti itu. Sekian, terima kasih.
Mungkin bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.